Semua, perkenalkan nama saya Gracia Sianika dengan NIM 11SD1053 dari Prodi S1 Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan praktikum pertama sesuai dengan mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, di sini yang pertama terdapat tantangan praktikum terdiri dari 3 soal. Yang pertama itu related post, yang kedua ada duplicate block, yang ketiga adalah login dan register. Pada related post ini akan menggunakan kode HTML pada file index.html sesuai dengan praktikum yang telah kita lakukan. Yang pertama, pada code index.html ini sesuai dengan praktikum. Di sini pada headernya, pada header one-nya terdapat logo buku itu menggunakan ini dengan nama majalah Code. Selanjutnya terdapat navigasi bar. Navigasi bar ini terhubung dengan beberapa website lainnya yang dapat kita klik dan akan memindahkan kita kepada website lain. Kemudian untuk konten dari website di home ini akan dibungkus menggunakan tag artikel. Yang pertama itu terdapat headernya, yaitu bahasa dasar web yaitu HTML. Dan ini ada image buat websitenya dan seterusnya sesuai dengan praktikum. Masuk kepada tantangan praktikum. Pada tantangan praktikum ini judul pertamanya itu ditulis menggunakan tag H4, di mana itu akan menjelaskan sebagai related post. Dalam related post ini kita akan menggunakan unorder list karena sesuai dengan tampilan website yang telah kita buat di website ini tidak terdapat angka ataupun huruf sesuai urutannya, hanya terdapat poin-poin dalam bentuk titik kecil. Pada unorder list ini terdapat beberapa konten. Yang pertama itu ada image. Image ini sendiri diambil dari aset yang telah disediakan dalam praktikum. Image ini ditulis dalam source, kemudian ini merupakan lokasi image-nya. Kemudian ini adalah ukurannya, width dan height-nya. Selanjutnya begitu juga untuk kalau di sini ini tidak diisi kontennya, karena apabila kita isi di sini, jika kita klik, websitenya akan berpindah ke halaman lain. Namun karena tidak ada diberi perintah seperti itu, maka tidak saya lakukan. Di sini ditulis juga oleh siapa, seperti yang contoh pertama ini oleh Abdullah Ubaid, dan beberapa yang lainnya seperti oleh Profesor Aluko dan oleh Apriadi sendiri. Kemudian pada tampilan website pertama ini juga terdapat copyright. Copyright ini ditulis menggunakan di bawah menggunakan footer. Copyright ini sudah di luar dari artikelnya. Dengan menggunakan footer, tag footer, kita akan menuliskan copyright 2024 oleh Praktikum Papue. Seperti pada HTML pada umumnya, untuk membungkusnya menggunakan tag HTML dan tutup juga dengan tag HTML. Selanjutnya, kita masuk ke dalam soal kedua. Soal kedua ini yaitu duplicate block. Mahasiswa akan disuruh mencari blog atau artikel yang berhubungan dengan programming atau teknologi. Selanjutnya, blog tersebut akan dituliskan ulang menggunakan kode HTML menggunakan konten bahasa Indonesia. Setelah itu, mahasiswa dilarang untuk memiliki atau menggunakan blog yang sama. Untuk yang kedua ini dituliskan dalam challenges.html. Di sini juga mahasiswa diwajibkan untuk mencantumkan informasi. Kita kembali ke tampilan website yang telah dibuat. Berarti kita masuk ke challenges. Nah, di sini saya menggunakan topik blog, yaitu mengenal programmer terkaya di dunia. Yang pertama itu pada website ini kita diarahkan kepada headernya, yaitu challenges. Selanjutnya terdapat navigasi seperti berikut. Navigasi berikut sama seperti index.html. Apabila kita menekan tombolnya, akan memindahkan kita kepada website lainnya. Kemudian di sini kita masuk
ke judul besarnya, yaitu mengenal programmer terkaya di dunia. Kita menuliskannya dalam tag H2. Kemudian sesuai dengan modul, kita memberikan tampilan tanggal, kemudian ada juga mark ini untuk memberikan highlight pada teks yang kita tulis. Kemudian untuk memberikan jarak, kita menggunakan tag break atau BR. Nah, di sini untuk gambar foto yang ada, kita menggunakan image yang setelah ada pada aset yang diberikan. Selanjutnya, agar memberikan penamaan yang bold, maka kita akan, atau yang bold atau yang tebal, maka kita akan menggunakan text strong. Selanjutnya, untuk memberikan garis pada tampilan website ini, kita menggunakan tag HR atau horizontal. Kita masuk ke dalam konten yang ada. Pada konten website ini, kita menuliskan beberapa poin. Yang pertama itu toko-toko yang akan dibahas dalam website yang kami duplikat. Di sini ada menggunakan tag paragraf atau P. Kemudian untuk judul besarnya ini menggunakan tag H3. Kemudian untuk isinya menggunakan konten paragraf lagi. Lalu saya juga memberikan beberapa seperti ini, highlight apabila kita tekan. Jika kita memberikan isi linknya, maka dia akan berpindah ke website lain yang akan menjelaskan si Elon Musk ini apabila kita menekan si Elon Musk ini. Namun karena saya tidak menyertakan link tambahannya, apabila tekan dia akan tetap berada di website ini. Selanjutnya, begitu juga untuk seterusnya. Di sini saya menuliskan beberapa programmer terkaya di dunia itu ada Elon Musk, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, dan lain-lain. Kemudian sesuai dengan tantangan praktikum, kita harus menyertakan referensi dari link mana kita mengambil blog ini. Jika dalam code, saya menuliskan referensi berikut di dalam sebuah table, karena sesuai dengan gambar yang ditampilkan pada modul, referensi itu dituliskan di sebuah tabel. Apabila kita menekan link ini, kita akan berpindah ke website aslinya, ke website asli yang saya duplikat. Kita kembali. Nah, untuk menuliskan website ini, kita menggunakan A. Pada tag A ini kita memberikan link websitenya, kemudian menamainya dengan 10 programmer terkaya di dunia sesuai dengan judul asli dari websitenya. Karena ini sendiri, maka kita menggunakan background color yaitu 0000 atau hitam, maka line yang diberikan ini sesuai dengan background colornya. Kemudian tag FFF ini adalah putih, artinya putih. Sama juga seperti tampilan website sebelumnya. Ini menggunakan footer yaitu copyright 2024 oleh Praktikum Papui. Tag add copy ini memberikan tampilan seperti ini. Karena ada beberapa dari jika kita ketik di dalam HTML sendiri tidak akan sesuai yang ditampilkan dengan pada website ini. Selanjutnya kita akan berpindah kepada soal ketiga pada tantangan praktikum. Di sini kita memiliki login dan register. Mahasiswa dipersilakan untuk membuat file baru dengan nama login.html. Selanjutnya tuliskan kode HTML untuk memberikan tampilan seperti berikut. Tampilan berikut diberikan menggunakan tag legend yang akan menyusunnya seperti ini. Di sini kita gunakan navigator yang telah ada, kita pencet login, dan berikut adalah tampilan dari website yang tantangan praktikum yang telah saya kerjakan. Jika pindah kepada kodenya, di sini kita pertama itu memiliki header-nya itu login, selanjutnya ada
ada navigasinya juga, navigatornya juga, seperti pada yang sebelum-sebelumnya. Navigasi ini akan saling berhubungan. Kemudian untuk membuat kedua kedua login dan register ini bersampingan, kita menggunakan table dengan border 0 dan cell padding itu 10. Tuh. Pada tabel kita menggunakan tag tr dan td. Tr sendiri ditujukan sebagai table row yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah baris dalam tabel HTML. Sedangkan kalau td itu artinya tabel data, digunakan untuk mendefinisikan sel di dalam tabel. Nah, yang pertama kita gunakan td, harusnya ini ada align. Benar, sebentar. Kita gunakan td. Kemudian kita menggunakan field shield, field set. Kita menggunakan legend. Legend ini berguna untuk memberikan namanya ini di tengah-tengah dari kotaknya. Supaya namaan dari suatu aktivitas ini dapat kita letakkan di antara garisnya itu. Di sini kita memiliki beberapa label. Terdapat label email dan password. Kemudian untuk memberikan input ini, kita menggunakan tag input, berupa tagnya itu teks, inputnya itu berupa teks. Kemudian pada tabel login ini juga kita menggunakan beberapa ID seperti ID email dan ID password. Kemudian terdapat button. Button ini digunakan apabila telah kita rancang tidak hanya luar-luarnya. Apabila kita menekan button submit, data yang kita submit itu akan masuk ke websitenya. Di sini juga kita memiliki untuk register, kita sama juga menggunakan legend untuk memberikan kesan bold pada judul-judul suatu kegiatan ini. Kita menggunakan text strong. Kemudian terdapat label-label lagi untuk nama lengkap, email, pekerjaan. Nah, pada pekerjaan ini kita menggunakan select ini sendiri akan memiliki beberapa option value. Option value di sini kita menggunakan mahasiswa, asisten dosen, dan dosen. Action value ini setiap actionnya itu memiliki value yang berbeda-beda. Selanjutnya kita untuk si pekerjaan ini kita membungkusnya dalam navigasi atau menggunakan tag nav. Selanjutnya untuk password sama seperti login tadi, kita menggunakan label dan input. Labelnya kita akan menggunakan ID password, kemudian dengan tipe teks. Sama seperti login juga, register memiliki button submit itu untuk mengumpulkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian yang tabel yang telah dibungkus tadi ditutup lagi dengan tag table. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.